Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan langsung coba mendanai di Etis ini ya teman. Kalau misal kamu cekin video sebelumnya kan kita udah melakukan analisa terhadap suatu platform P2P lending yang juga termasuk P2P lending yang sifatnya syariah. Jadi kamu bisa investasi secara halal di platform ini ya teman. Nah selain alami, selain dana syariah, kita baru review yang satu lagi yang baru yaitu Etis. Nah jadi kemarin kita udah jatuh kesimpulan bahwa Etis ini merupakan platform yang lumayan oke juga dan boleh kamu manfaatin ya teman. Walaupun total pendanaannya masih tergolong minim dibanding yang lain. Oke, kemarin kita udah cek legalitasnya, sekarang kita bakal langsung coba mendanai. Kalau kamu pengen ke websitenya, kamu hanya perlu ketik etis.co.id. Nah, nanti kamu bakal ketemuin di Google seperti ini, etis.co.id, Etis pembiayaan peer-to-peer syariah. Kamu tinggal klik di bagian ini ya, teman. Nah, di sini kamu udah langsung diarahkan ke website etis.co.id atau P2P lending Etis syariah. Nah, di sini yang perlu aku ingetin ke teman-teman adalah setahu aku Etis ini nggak memiliki aplikasi di HP ya. Jadi kita nggak bisa mendanai lewat mobile. Ini salah satu kelemahan dari Etis dan aku udah sebutin di video sebelumnya. Tapi teman-teman boleh koreksi kalau misalnya aku salah ya. Dan aku harap ini kedepannya nanti bakal dirilis juga sih aplikasinya. Oke, kalau misalnya kamu baru mau mulai bikin akun, kamu bisa pencet ke bagian daftar sekarang. Kemudian seperti biasa kamu bakal isi dokumen di sini. Kemarin aku udah beresin ini cukup cepet ya teman, walaupun ada kendala tapi dibantu. Nah kalau misal kamu udah punya akun, kamu tinggal klik ke bagian masuk ini. Aku pribadi udah punya akun di sini, jadi aku tinggal masukin emailku, masukin password, aku tinggal pencet masuk di sini ya teman. Setelah itu nanti aku bakal dibawa ke founder.etis.co.id. Di sinilah kita bisa melakukan pendanaan di Etis ini ya teman. Nah kalau misal kamu buka di sini simple banget halamannya. Di sini hanya ada beranda, daftar kampanye, kemudian portofolio. Di sini aku masih belum memiliki portofolio. Profil ini buat kalau misalnya kamu pengen ngubah data kamu bisa atur di profil ini ya teman. Nah kalau misal kamu udah beres verifikasi, nanti dia bakal ada tulisan seperti ini. Profil Anda telah terverifikasi. Kalau misal masih belum, nanti di sini dia ada notifikasi ya. Seperti yang kemarin, notifikasiku adalah harus menunggu preview ID-nya. Tapi saat ini semuanya udah beres, jadi aku udah bisa melakukan pendanaan seperti biasa. Nah, kalau misalnya pengaduan ini, kalau misalnya feedback, kalau ada kendala, kamu bisa bikin pengaduan di sini ya, teman. Kalau beranda ini adalah tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini, kamu bisa lihat berapa total pendanaan kamu, total kampanye, total pengembalian, dan juga semua pendanaan yang bisa kamu danai. Dan di bagian bawah di sini kamu bisa lihat ada berbagai macam artikel yang bisa meningkatkan ilmu kamu mengenai investasi syariah juga ya. Oke, kalau misalnya kamu pengen mendanai, kamu gimana caranya? Caranya adalah kamu tinggal klik ke bagian daftar kampanye ini. Nah, di daftar kampanye ini ada semua pendanaan yang bisa kita danai ya. Kamu bisa lihat di sini ada Karsa, BioSM, Airtrack, Fatan, Mas Jaya. Ini semua adalah nama-nama perusahaan di mana kita bisa mendanai ya, teman. Dan di sini kamu bisa lihat ada proses pendanaan, ada yang udah beres, ada yang proyek berjalan, ada yang udah selesai juga di sini. Nah, di sini yang kita bisa danai hanyalah yang masih dalam proses pendanaan seperti ini. Kalau misalnya yang udah beres seperti proyek berjalan atau misalnya yang udah selesai seperti yang tadi, kita udah nggak bisa mendanai lagi ya kan? Dan juga di sini setahu aku kita hanya bisa mendanai yang minatnya masih belum 100%. Nih kalau misal kamu lihat kan di sini ada pendanaan lain yang minatnya udah 100%. Kalau misal kamu klik ke bagian detail kampanye, di sini kalau misal kamu pengen masukin, katakan di sini kamu masukin 1 juta rupiah. Kemudian kamu pencet danai proyek. Nah, ini nggak bisa ya. Saat ini minat pendanaan proyek telah 100%. Artinya kita hanya bisa mendanai yang minatnya itu masih belum 100%. Nah, kali ini kita bakal coba mendanai yang ini ya, teman. Di sini kita bisa tinggal pencet detail kampanye, kemudian kamu bisa lihat gambar-gambarnya di sini. Nah, kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, di sini ada juga videonya ya, teman. Dimana kalau misal kamu klik ini, nanti bakal dibawa ke halaman YouTube-nya langsung. Ini adalah halaman dari Etis Fintech Indonesia ya, teman. Kalau misal kamu pengen mempelajari lebih lanjut, kamu bisa nonton di sini. Nah, kita bakal lihat detail-detailnya. Yaitu ini adalah lokasinya di Riau, ini adalah jenisnya ya, teman. Jenis pendanannya yaitu musyarakah. Mungkin teman-teman lebih ngerti untuk mengenai kendala ini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, saat ini baru hanya terkumpul 0,61%. Tapi yang memiliki minat itu udah di angka 77,67%. Kalau nanti minat ini udah 100%, kita udah nggak bisa mendanai lagi ya, teman. Kemudian target ini adalah total pendanaan yang mereka mau kumpulkan, yaitu jumlahnya 1 miliar, dan terkumpulnya itu baru di angka 6.100.000 rupiah. Di sini kamu bisa lihat proyeksi imbal hasilnya sekitar 4,52%. Tenor proyeknya itu adalah 3 bulan. Tanggal berakhir adalah 4 September 2022, sisa waktu 29 hari lagi. Nah, jadi ini masih dalam proses penggalangan dana. Di sini kamu bisa baca deskripsi proyeknya ya, teman. PT
Karsa Sumber Harja menerima perintah kerja dari PT Bukara untuk pengadaan 8.000 metrik ton bentonit untuk dikirim pabrik pengolahan Bukara yang berlokasi di Dumai, Riau. Nah, kamu bisa baca lebih lengkapnya di sini. Ini juga ada detail mengenai perusahaannya. Di sini juga ada detail-detail lainnya, kamu bisa baca ya. Mitra proyeknya siapa? Di sini kamu bisa lihat. Berarti ini merupakan sifatnya sangat transparan ya, teman. Dimana kita di-reveal semuanya, bahkan siapa mitranya, siapa perusahaan di baliknya. Terus juga kamu bisa baca di sini jaminannya apa? Jaminan pribadi milik Direktur PT Karsa Sumber Harja. Kemudian ada cek mundur. Nah, di sini juga ada risiko dan mitigasinya, risiko kinerja, tindakan mitigasi, struktur pendanaan. Kamu juga bisa baca di sini ya, teman. Alur pendanaan dengan akad musyarakah. Etis sebagai mediator antara pendana dan mitra proyek memfasilitasi dua macam akad yang digunakan oleh masing-masing peran. Mitra proyek menandatangani akad wakalah bin ujrah untuk mempercayakan etis sebagai agen pengumpul dana yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pendana yang mendatangi akad wakalah dan terlibat dalam akad musyarakah dalam hal memberi pembiayaan. Bagi hasil dan rugi, adapun yang dikerjasamakan musyarakah adalah pengadaan bentonit. Nah, di sini kamu juga bisa lihat strategi pengembaliannya. Nah, setelah menerima pembayaran dari PT Bumi Karya Tama Raharja atas selesainya pekerjaan, PT Karsa Sumber Raharja akan mencairkan dana milik pendana beserta bagi hasil jika ada. Maka akad musyarakah telah selesai. Nah, kalau misal kamu pengen danai, caranya gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian masukkan nominal ini ya, teman. Di sini kamu tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kamu danai. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, minimal pendana adalah 1 juta rupiah. Berarti dalam kamu mendanai di sini, batas minimalnya itu lumayan besar ya, yaitu 1 juta rupiah. Kalau misalnya nggak nyampe 1 juta, kita nggak bisa mendanai. Contoh kita mendanai 100.000 di sini. Kita pencet danai proyek, nggak bisa ya, teman. Pendanaan minimal adalah 1 juta rupiah. Oke, mungkin di video ini kita bakal coba untuk mendanai jumlah minimum, yaitu 1 juta rupiah. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, estimasi imbal hasil 45.200 sesuai dengan proyeksi ini, yaitu 4,52%. Berarti angka di sini adalah 4,52% dalam 3 bulan ya, dimana kalau misalnya dalam return sebanyak 1 tahun atau 12 bulan, itu sekitar 4 kali angka ini ya, teman. Yaitu sekitar 18% ya berarti. Nah, di sini kamu juga bisa lihat pajaknya 6.780. Kalau misal kamu punya NPWP, pasti pajaknya lebih kecil. Estimasi imbal hasil setelah pajak, yaitu bersihnya, kita bakal terima 1 juta plus 38.420 imbal hasilnya. Berarti nanti uang kita bakal jadi 1.038.420. Kalau kamu punya kode voucher, kamu masukkan di sini. Nah, karena di sini aku nggak milik kode voucher, aku tinggal pencet danai proyek di sini ya, teman. Setelah itu, nanti bakal ada keranjang pendanaan seperti ini. Karsa SR nominal pendanaan 1 juta rupiah, biaya layanan 3.000. Oh, jadi selain kita dikenakan pajak, kita juga bakal dikenakan biaya admin 3.000 rupiah di sini ya, teman. Sehingga totalnya kita perlu membayar sebanyak 1.003.000 rupiah. Di sini kamu bisa lihat, kamu cuma dikasih waktu transaksi hanya 20 menit. Jadi kalau misal kamu nggak melakukan transaksi ini dalam 20 menit, itu nanti ordernya bakal dibatalkan secara otomatis ya, teman. Oke, di sini kamu harus tanda tangan, yaitu adalah wakalah dan musyarakah. Kita tinggal klik ke bagian ini ya, teman. Nah, di sini sepertinya kita bakal dibawa ke halaman Privy ID. Aku bakal login Privy ID ku terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah berhasil login, nanti tampilannya bakal seperti ini. Kita bisa download PDF-nya ya, teman. Nah, mungkin untuk mempermudah prosesnya, aku bakal beresin di HP aja ya, karena entah kenapa ini di komputer nggak bisa ya, teman. Aku tinggal pencet beri tanda tangan, kemudian aku masukin tanda tanganku. Kemudian aku tinggal pencet OK di sini ya. Kemudian konfirmasi dan lanjutkan. Setelah itu, kita pencet lanjutkan sekali lagi. Nah, nanti bakal ada autentikasi biometrik, tinggal masukkan sidik jari seperti biasa. Nah, dokumen berhasil ditandatangani. Kalau udah seperti ini, berarti udah beres ya, teman. Nah, kalau misalnya kita reload di sini, tampilannya udah berubah ya. Status sudah TTD. Kita tinggal tanda tangani dokumen yang satunya lagi, yaitu musyarakah. Seperti biasa, kita bakal ulangi langkah yang tadi. Kita tinggal cari ke bagian kita perlu tanda tangan, kemudian tempatkan tanda tangan di sini. Setelah itu kita masukin tanda tangan kita lagi, pencet OK lagi, konfirmasi dan lanjutkan. Setelah itu, kita pencet lanjutkan sekali lagi ya, teman. Lalu masukkan sidik jari sekali lagi. Nah, kalau udah beres, bakal ada tampilan seperti ini. Dokumen berhasil ditandatangani. Kemudian kalau misalnya kita reload, harusnya nanti beberapa saat lagi status belum tanda tangan ini bakal berubah menjadi sudah TTD ya, teman. Setelah itu, yang terakhir kita tinggal hanya perlu melakukan pembayaran di sini. Nah, kalau misalnya udah beres, nanti statusnya bakal jadi sudah TTD dan sudah TTD. Dan yang terakhir, kita hanya tinggal perlu pilih metode pembayaran ya. Di sini aku bakal pilih menggunakan Bank Permata Syariah. Karena aku nggak punya bank ini, aku bakal menggunakan bank digital ya, teman. Kita tinggal pencet lanjutkan di sini. Nah, di sini detail transaction Karsa SR, kemudian kita harus kirim ke angka ini ya, teman, ke nomor rekening
165 ini sekian. Yaudah, kita bakal menggunakan si bank aja karena aku nggak memiliki yang namanya Bank Permata Syariah ini. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang aku pelajari adalah ternyata kalau misal kamu pengen mendanai di sini, ini kamu harus nunggu mereka juga menandatangani dokumennya. Jadi setelah kamu udah beresin tanda tangan, kamu nggak bisa langsung transfer uang ya teman. Tadi aku udah coba otak-atik kesana kemari, ternyata caranya adalah kita harus menunggu sampai dari pihak sana juga menandatangani dokumennya. Di sini kamu bisa lihat kalau misal kamu ke portofolio, kan di sini aku udah memiliki proses pendanaan yang pengen aku danai. Aku tinggal pencet daftar transaksi. Di sini kamu bisa lihat ya, ini adalah yang tadi aku pengen masukin 1 juta rupiah ID transaksi ini. Kodenya masih belum ditunjukin. Kalau misalnya kamu pencet informasi ini, kamu bisa baca di sini kode transaksi akan muncul setelah penerima dana mendandatangani akad. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya tinggal perlu menunggu beberapa saat ya. Kalau misalnya nanti penerima udah mendandatangani akad tersebut, nanti angkanya baru muncul di sini dan kita baru bisa melakukan transfer uang. Baru habis kita transfer baru beres. Nah di sini kamu bisa cek status transaksinya adalah belum dibayar, tanggal berlakunya sampai 10 Agustus, dimana hari ini adalah tanggal 5 Agustus. Jadi aku hanya perlu menunggu paling lambat itu 5 hari ya men, sampai mereka tanda tangan. Kalau misalnya kita klik detail di sini, kamu bakal ditunjukin ke halaman yang tadi lagi ya. Tadi aku udah coba untuk otak-atik aku pengen bayar di sini, ternyata masih belum bisa. Ternyata kita harus menunggu sampai mereka udah mendatangani, baru nanti kita bisa transfer uangnya. Jadi kita bakal tunggu dulu ya men. 2000 years later. Halo teman-teman, jadi setelah menunggu beberapa saat tadi, aku udah menunggu beberapa jam, terus sekarang ini udah berubah ya teman. Tadi kode transaksinya kita belum diberikan, lalu setelah penerimanya udah menandatangani perjanjiannya juga, kita udah diberikan kode transaksi. Dan sekarang kita udah bisa melakukan yang namanya pembayaran ini ya teman. Sekarang aku bakal tunjukin gimana cara kita melakukan pembayaran ini. Pertama kita bakal klik dulu ke bagian sini. Kamu cek dulu di sini semuanya udah tanda tangan, semuanya udah beres. Dan di sini kamu bisa lihat ya, metode pembayaran adalah Bank Permata Syariah. Nah, jadi bagi kamu yang punya Bank Permata Syariah, pastikan kamu untuk kirim menggunakan Bank Permata Syariah, tujuannya supaya nggak dikenakan biaya admin. Tapi kalau bagi kamu yang nggak punya Permata Syariah, kamu juga bisa menggunakan bank digital, di mana kamu bisa nggak kena biaya admin. Kali ini aku bakal menggunakan Cbank ya, teman. Caranya gimana? Kita tinggal pencet ke bagian transfer ini, kemudian kita pilih bank lain di sini. Setelah itu, di sini kita tinggal masukin Permata Syariah, teman. Di sini ada Bank Permata Syariah, kita tinggal pilih, kemudian kita tinggal masukin nomor rekeningnya ini 708 305 0455 74626. Kalau udah, kamu tinggal pencet ke bagian ini ya teman. Nah di sini supaya memastikan benar aku pakai trik copy paste aja. Jadi pastikan kalau misal kamu mendanai di HP, kamu pakai trik copy paste aja ya, ketimbang kamu nulis secara sendiri ya, secara manual. Di sini kalau udah, nanti kita bakal tulisnya seperti ini, Etis Indonesia Dani. Di sini nomornya pastikan udah benar, kita harus masukin jumlah yang sama ya, yaitu Rp1.003.000. Teman-teman harus ingat, kamu juga harus membayar biaya admin 1003.000. Jadi udah benar angkanya. Di sini kamu bisa lihat ya, biaya transfer gratis. Kemudian kamu tinggal pencet selesai di sini. Setelah itu, kamu tinggal pencet selanjutnya ya teman. Kemudian di sini pastikan semua udah benar. Kalau udah benar, kamu tinggal pencet konfirmasi. Setelah itu kita bakal masukin PIN Cbank kita. Kalau udah, nanti bakal tampilannya seperti ini. Pembayaran diterima. Nah, kita tinggal pencet OK di sini ya teman. Sekarang saldoku udah berkurang, dan kalau misalnya kita lihat ke bagian portofolio, sekarang harusnya udah beres ya teman. Kita bisa lihat ke daftar transaksi, di sini belum dibayar. 2000 years later. Nah, setelah menunggu selama beberapa menit, akhirnya statusnya udah berubah ya teman. Kalau misalnya kita reload, sekarang statusnya udah berubah menjadi sudah dibayar. Dan kalau misalnya kita ke beranda, sekarang aku udah memiliki total pendanaan sebanyak Rp1.000.000. Total kampanye sebanyak 1. Kalau kita pencet lihat detail, kita punya pendanaan yang tadi ya teman. Ya udah, jadi kita hanya tinggal perlu menunggu berapa saat sampai ini jatuh tempo. Nanti kalau misalnya aku udah jatuh tempo, pasti aku bakal review lagi ke teman-teman, dan aku bakal kasih tahu gimana hasil dari pendanaanku di Etis ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen mendanai, kamu bisa menjadikan video ini untuk menjadi referensi buat kamu ya teman. Terus kamu juga boleh cek beberapa platform lain seperti Alami dan juga Dana Syariah. Itu juga merupakan platform yang bersifat syariah ya teman. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman semua yang baru mampir, boleh cek ke playlist untuk video mengenai platform keuangan lainnya. Sekian video dari aku, semoga video yang bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.